mustaqim. Sebaliknya, barang siapa, dan apa kata Allah lanjutannya tadi, dan dia kejar dunia, itu dunia dia nggak dapat. Yang dia dapat apa yang telah ditakdirkan untuk dia, cuma itu saja dia dapat. Apa yang telah ditetapkan bagi dia, itu yang dia dapat. Berbeda dengan para ulama, para aulia, orang-orang soleh, yang dimana mereka melayani Allah, berbakti kepada Allah. Dunia cari mereka, dunia mengejar mereka, dunia ngemis sama mereka. Dunia kayak sampah. Setelah dunia sampai, dunia ngejar mereka. Jadi dunia itu dibikin kayak bayangan sama mereka. Kita tidak akan bisa mengejar bayangan. Tapi coba tinggalkan itu bayangan. Itu bayangan yang akan mengejar kita kemana-mana. Para soleh begitu, para ulama begitu, para aulia. Dunia itu mereka jadikan kayak bayangan, mereka tinggalin aja udah. Akhirnya apa? Dunia yang mengejar mereka. Kemana mereka pergi? Di situ mereka dihormati, dimuliakan, dicintai. Dunia datang, harta datang, pangkat datang, jabatan datang, tahta datang, kekuasaan datang. Orang tawarkan ini, Ustaz Kiai Habib, ini saya punya anak perempuan. Kamu nyari, mereka ditawari. Kenapa? Karena mereka melayani Allah. Kenapa? Karena mereka berbakti kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dunia melayani mereka. Sehingga apa? Dunia berbakti kepada mereka. Jadi terserah itu mau pilih dunia, mau cinta dunia, apa silahkan. Malaikat udah bilang, dunia untuk penggemarnya. 3 kali malaikat bilang, dunia untuk pecintanya, dunia untuk penggemarnya, dunia untuk pecintanya, dunia untuk penggemarnya. Makanya dikatakan hubbud dunia, penyakit rohan. Hubbud dunia, cinta dunia, dan takut akan kematian. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya nanti akhir zaman, nanti umatku itu akan menjadi seperti makanan yang ada di wadah. Makanan yang ada di wadah yang akan diperebutkan oleh orang-orang. Orang-orang berebut umat Islam nanti diperebutkan oleh orang-orang. Bagaikan makanan yang ada di sebuah wadah, di sebuah nampan. Ditaruh, orang-orang berebut ngambil. Kemudian akan dihilangkan rasa takut dari hati musuh kepada kita umat Islam. Jadi musuh gak punya takut lagi sama umat Islam. Kayak kita kayak makanan yang diperebutkan. Amerika ngerebutin, Australia ngerebutin, Yahudi ngerebutin, Israel ngerebutin. Jadi kayak orang-orang Barat, orang-orang kafir berebutan, orang-orang munafik berebutan. Kenapa? Nabi sudah bilang 1400 tahun abad yang lalu. Nabi sudah bilang, kenapa itu terjadi? Kalian bagaikan makanan yang diperebutkan. Kalian bagaikan makanan yang diperebutkan. Dan dari hati musuh mencabut ketakutan mereka kepada diri kalian. Sahabat nanya, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak. Jumlah kalian banyak. Tapi kalian bagaikan buih di lautan. Dan dalam hati kalian tertanam yaitu wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia. Cinta kepada dunia wa takhfiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Cinta dunia, takut mati. Ini namanya penyakit wahan yang paling banyak menimpa kepada hati-hati umat Islam. Jadi ente pilih mau dunia atau mau akhirat. Jangan ente bilang saya cinta dunia, cinta juga akhirat. Nggak ada itu, bohong itu. Imam Syafi'i udah bilang. Kata Imam Syafi'i sampai-sampai apa? Andaikan dunia dijual di pasar, harganya senilai roti, aku tidak mau beli. Dunia dijual di pasar, ini dunia dijual di pasar, harganya seharga sepotong roti, aku tidak mau beli. Karena begitu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Gara-gara dunia orang saling berantem, gara-gara dunia saling bunuh-bunuhan, gara-gara dunia saling musuh-musuhan, gara-gara dunia bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, gara-gara urusan dunia
apa namanya, pemerintah menjadi pemerintah yang zalim gara-gara urusan dunia, ulama-ulamanya menjadi penjilat-penjilat pejabat gara-gara urusan dunia ini semua hal yang terjadi, kerusakan, maksiat. Dunia rasul kulli khati'ah. Dunia adalah pangkal otak, kepala, puncak dari segala macam kesalahan. Rabbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Buta. Orang yang cinta dunia nggak dengar nasihat, nggak dengar nasihat. Para ulama udah bilang kok, badan ini, kalau sakit, badan itu sakit, maka badanmu tidak akan bisa menerima makanan, tidak akan bisa menerima minum. Mau makan nggak enak, ya kan? Mau minum nggak enak, mau ngapain aja nggak enak kalau lagi sakit. Begitu juga hati. Hati kalau sakit nggak bakal bisa terima nasihat, nggak bakal bisa terima petunjuk, nggak bakal bisa terima masukan. Quran satu Quran itu bacain nggak bakal masuk ke dalam hatinya dia kalau hatinya sakit. Terus pertanyaannya, apa penyebab hati? Kecintaan kepada dunia itu penyebab sakitnya hati. Makanya dikatakan dunia itu pangkal segala kesalahan. Jadi bohong kalau ada orang yang mengaku merasakan nikmatnya zikir tetapi cinta kepada dunia. Bersihkan hatimu dari dunia. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat Nabi hatinya bersih dari dunia, bersih dari harta. Mereka kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Sayyidatina Khadijah kaya. Kekayaan mereka tidak membuat mereka lalai, tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kerja ya kerja nggak apa-apa, harus kerja, malah harus kerja. Nabi kerja, Nabi dagang, tetapi kamu kerja dengan tujuan akhirat. Jangan terlalu melampaui batas, jangan banyak ngupuk harta, nggak pernah puas dengan pemberian Allah. Akhirnya jadi kayak korun kamu, tahu korun? Akhirnya ditimbun sama hartanya. Udah kaya, pelit lagi. Ada satu cerita orang, ini hikayat ada manfaat. Dia minta kepada Allah, saking gak puas, dia mintanya apa? Ya Allah, saya minta apa aja yang dipegang oleh saya jadi emas. Saking tamaknya ini orang, apa saja yang diminta jadi emas. Ya udah, dia megang tisu jadi emas, dia megang kitab jadi emas. Apapun yang dipegang jadi emas, batu dipegang jadi emas. Satu waktu dia pegang, dia punya bini, mau main sama bininya, jadi emas bininya. Dia pegang anaknya, jadi emas anaknya. Akhirnya semua yang dia pegang jadi emas, baru dia nyesel. Istri saya udah jadi emas, bini saya udah jadi emas, terus apa gunanya ini harta? Apa gunanya ini harta? Oleh karena itu jangan tamak, jangan terlalu menuntut harta. Hartamu akan binasa, hartamu akan kekal. Tapi ada juga harta yang bermanfaat. Apa? Harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekali orang-orang mengaku cinta kepada orang-orang yang cinta kepada harta, cinta sama harta, cinta sama uang, tapi mereka lupa yaumul hisab. Mereka lupa pada hari perhitungan yang dimana nanti semua hartamu sepeser pun dari hartamu akan diperhitungkan oleh Allah. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Engkau akan melewati masa-masa yang banyak pada saat itu. Makanya orang yang paling selamat, yang paling dikit hartanya, itu yang paling selamat. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan orang kaya sama orang miskin, itu orang miskin 40 tahun lebih dulu masuk surga baru orang kaya masuk surga. Bahkan dalam riwayat, ini riwayat dijelaskan, Anas Sulaiman ibn Daud alaihi salam ya yadkhulul jannah ba'dal anbiya bi 500 an.
dalam riwayat hadis dijelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalam surga 500 tahun setelah Nabi dan Rasul lain masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena harta dan kerajaannya dihitung satu persatu. 500 tahun Nabi Adam udah masuk, Nabi Idris udah masuk, Nabi Isa udah masuk surga, Nabi Adam terakhir. Apa Nabi Sulaiman terakhir? Kenapa? Saking banyak hartanya, banyak kerajaannya. 500 tahun dalam riwayat. Riwayat yang lain mengatakan arba'ina sanatan, arba'ina aman, 40 tahun. Jadi Nabi terakhir yang masuk surga Nabi Sulaiman. Inna Sulaimana ibn Daud alaihi salam yadkhulul jannah ba'dal anbiya bi 500 am. Beliau masuk surga setelah para nabi-nabi dan rasul yang lain, itu jaraknya 500 tahun baru masuk surga. Kenapa? Karena begitu banyak harta beliau. Dihitung satu persatu. Dan dalam riwayat bahwasanya Abdurrahman ibn Auf yadkhulul jannah ba'dal ashab arba'ina aman bisa dihinaih. Dikatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf beliau 40 tahun masuk surga setelah semua sahabat Nabi masuk, baru beliau masuk. Kenapa? Karena beliau sahabat yang paling kaya. Dihitung satu persatu dulu amalnya, dihitung satu persatu. Jadi sahabat yang terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf sahabat yang paling kaya. Ada dua orang sufi, anak lupa namanya. Kalau enggak Sufyan Ibn Mubarak sama Sufyan Ibn Uyainah atau siapa gitu. Pokoknya antara dua orang ini saling balapan masuk surga. Balap-balapan masuk surga. Ternyata yang masuk surga yang satu. Mereka tanya, ya Allah, kok Habib Muhammad yang duluan masuk surga? Bukan anak. Apa kata Allah? Iya, karena dia cuma punya satu baju. Satu baju itu sekaligus kain kafannya. Kamu punya dua baju, makanya dia yang duluan masuk. Itu bayangin. Ini satu orang sufi cuma punya satu baju sekaligus kafan. Sufi yang satu udah punya dua. Jadi yang punya satu baju itu yang duluan masuk. Berarti kan dia lebih susah. Begini banyak orang ini cinta harta tapi lupa kalau hartanya nanti itu akan dihisab. Hitung-hitungan kamu sama Allah. Sekecil apapun hartamu tidak ada yang lepas. Sebesar apapun amal perbuatanmu semua yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan apa? Bahkan tusuk gigi dimintai pertanggungjawaban. Diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa hidupkan orang dari dalam kubur, mukjizatnya beliau. Ketika ini orang hidup, ini orang bilang, apakah sudah datang hari kiamat? Apakah sudah datang hari kiamat? Kata Nabi Isa, belum. Emangnya kenapa? Kenapa kau bangunkan saya? Kenapa kau hidupkan saya? Saya lagi nunggu-nunggu kiamat. Emangnya apa? Baru dia cerita. Saya ini tukang antar barang, kurir. Ketika itu aku disuruh sama bos, sama ibarat kata bos lah, majikan, untuk ngangkat kayu punyanya orang. Nah, di tengah perjalanan orangnya nggak ada, udah sampai orangnya nggak ada. Ada makanan nyempil di gigi saya ambil sedikit, saya ambil dikit itu kayu buat tusuk gigi. Akhirnya selama ratusan tahun dalam kubur saya disiksa hanya gara-gara kayu sempil yang saya ambil itu. Makanya saya nunggu hari kiamat buat minta ridho daripada itu orang tadi. Coba kamu bayangkan, semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu lupa sama hari hisab, hari perhitungan, hari pertimbangan. Amalmu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih